From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Oke, shalom everybody. Damai di hati Shalom. kita semua ya. Saya Pendeta Francisca Romo Koi dari New Jersey, Gereja Reformed Church of Mettachen. Nah, saat ini mungkin baik bahwa Tuhan berikan kesempatan lagi kita berjumpa. Nah, sebelum firman, mungkin kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami panggil Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur kasih setiamu yang nyata walaupun melalui media Zoom. Kami dipisahkan oleh jarak, waktu, bahkan dipisahkan oleh benua. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah memisahkan kami. Bahkan saat ini kami semua rindu untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami semua belajar untuk benar-benar mau tunduk dan taat kepadamu Tuhan. Dan memiliki telinga seorang murid, hati sebagai hamba untuk melakukan firman-Mu. Kuduskan kami semua, hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran-Mu, semua umat Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara secara pribadi, satu persatu untuk mereka boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sebetulnya saya ada PowerPoint. Kalau misalnya bisa dijadikan co-host untuk bisa saya bagikan. Sudah co-host. Oke. Sebentar ya. Ini masih pagi ini di sini agak sedikit slow, slow respon. Mungkin karena sibuk banget ini. Oke. Share screen. Oke ya. Kelihatan ya. Jadi hari ini saya ingin kita semua, waktu saya masih sangat muda, kira-kira seperti saudara lah mungkin ya. Kebanyakan anak muda ini ada banyak orang dewasa juga ya. Saya senang lihat anak muda sekali lagi karena saya suka sekali dengan pelayanan next generation, mempersiapkan generasi buat Tuhan. Nah hari ini saya ingin saudara-saudara semua punya semangat untuk melayani Tuhan. Tetap semangat kan ya? Saya lihat video tadi luar biasa. Nah hari ini saya rindu bagikan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saudara lihat muka saya agak silau ya, soalnya di belakang ini nggak bisa ketutup. Ini ini sunrise, jadi ya enjoy. Oke, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Ini menjadi ayat favorit banyak orang. Kira-kira begitu ya. Nah, saya bacakan bagi kita semua. Atau mungkin ada yang mau bacakan. Yuk, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kehendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Amin. Masih ada lanjut. Oh, oke, lanjut. Dan Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Agak panjang ya. Saudara-saudara, saya berikan bold dalam catatan. Kenapa ada percakapan dalam perikop seperti ini? Perikop seperti ini ya. Berbicara tentang kebangkitan tubuh. Karena di masa itu ada kemerosotan moral ya. Sekilas latar belakang Korintus, Korintus kota kuno Yunani dalam banyak hal merupakan kota metropolitan. Terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini. Kalau saya di sini dekat sama New York, ya. New York 45 minutes from here. Jadi kurang lebih mirip-mirip begitulah ya. Saya nggak tahu dalam konteks saudara-saudara yang ada di ini gabungan kan, bukan cuman di China, ada yang Indonesia atau I don't know. This is what I heard. Jadi Korintus menjadi kota yang sangat angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Jadi segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Nah, saudara-saudara, nah 1 Korintus 15 ayat 58 ini yang kita fokuskan ya. Karena itu saudara-saudara, berilah yang kekasih. Jadi Paulus menggunakan kata yang kekasih. Saudara sudah punya kekasih kan? Jadi sekarang Paulus mengatakan kita semua yang menjadi kekasihnya, ya orang yang dikasihi Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan sudah memberikan kita kasih, kira-kira begitu ya. Kita mengasihi karena saudara-saudara di sekeliling saudara itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita harus mengasihi. Saya pakai kata harus lagi, emang harus. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini kebanyakan orang dia ingat kata yang paling terakhir, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah ini berbicara tentang upah kan, berbicara tentang apa yang akan saya dapat ketika saya mengikuti Tuhan. Tetapi kemudian kita semua harus menyadari ternyata ada beberapa tahap untuk kita boleh klaim apa yang menjadi upah kita dalam pekerjaan Tuhan. Saya tahu saudara-saudara kerja, saudara-saudara mungkin kuliah. Di saat yang bersamaan saya lihat semangat anak muda menggebu-gebu memberitakan kabar baik dan juga membuka pos-pos pelayanan yang baru ya. Luar biasa. Itu adalah roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi bukan karena saudara hebat, teman-teman pintar-pintar semua, tapi karena roh Tuhan bekerja dalam saudara. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tidak tahu saudara familiar with this.
Jadi saya lihat akar katanya dari situ. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berdiri tegak, bertumpu pada kaki, tidak duduk atau berbaring. Jadi berdiri tegak. Contoh, karena bus terlalu penuh, aku terpaksa berdiri. Arti lainnya dari berdiri adalah tegak, tidak terbaring. Jadi contoh juga ada Monumen Nasional di tanah air ya. Jadi Monas ya dibilang. Jadi itu berdiri tegak, jadi tidak tertidur. Berdiri menurut menurut pendapat orang awam berdiri tegak bertumpu pada kaki, bangkit lalu tegak tidak berbaring, bertumpu atau mandiri. Sedangkan teguh dimaknai kuku kuat, tetap, tidak berubah pendirian, kesetiaan, iman atau keyakinan. Sementara kuku berarti kuat, tercacak dan terpancang. Jadi ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, online, JS Badudu. Terpancang pada tempatnya. Kemudian goyah artinya tidak kuku atau tidak, artinya tidak kuku atau tidak kuat. Jadi berarti kalau kata tidak goyah berarti memang tidak bergoyang ya. Jadi saudara berdiri teguh, tidak goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan dapat dimaknai kuku kuat tetap tidak berubah dalam pendirian serta setia dalam melayani berbagai pekerjaan Tuhan. Saya tahu saudara masih sangat muda, ada juga mungkin yang baru masuk kuliah atau mungkin sudah mau persiapan dalam pernikahan atau mungkin memang sudah menikah. Proses hidup kita selalu saya bilang itu proses yang berjalan terus. Jadi continue ya dia. Karena terkadang saudara kita excited, sangat bersemangat. Melayani Tuhan itu sangat bersemangat. Tapi ada momen-momen tertentu saudara kita merasa kayak saudara pernah merasa nggak kayak lelah, capek, saudara bicara tentang firman Tuhan, kok orang tidak respect saya, orang tidak mau dengar, dan saudara merasa pekerjaan yang saudara buat mungkin terlalu banyak, saudara tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, saudara tidak punya waktu lagi, kayaknya melayani Tuhan ini take a lot of time. Jadi saudara mungkin pikir melayani Tuhan banyak sekali waktu saya yang harus terbuang. Nah, saudara mungkin kita perlu melihat lagi, jangan sampai semangat kita kendor. Makanya firman Tuhan ini diingatkan kembali. Jadi berbicara tentang berdiri teguh, jangan goyah, itu berbicara stable. Jadi jangan bergoyang. Nah, sedangkan sorry, kata asli Yunani yang digunakan untuk teguh adalah hedraios. Hedraios. Arti harafiah dari kata hedraios ini tetap berada dalam satu posisi terus-menerus, tetap berada dalam posisi yang tenang, tetap berada dalam satu posisi yang setia, tetap berada dalam satu posisi yang tabah. Jadi saudara, saya menemukan 4 kata sini, terus-menerus, tenang, setia, tabah. Nah saudara, ini adalah kondisi-kondisi yang diperlukan bagi seorang pelayan Tuhan atau seorang yang dipanggil khusus untuk menjadi alat Tuhan dan untuk semua orang tentunya. Supaya kita jangan mudah terkecoh dengan apa yang sementara dunia tawarkan. Nah, saudara berbicara terus-menerus. Saya pernah ada satu ibu. Saya mendampingi ada 2 anak muda di gereja saya waktu 2015. It's around that years. 2015 saya ada kelompok kecil 7 orang leader dari beberapa denominasi. Salah satunya ada Protestan, ada uh, Pentakosta, ada juga Advent, ada Katolik. Jadi anak muda ini mereka ini leader di kelompok mereka, tapi interdenominasi. Nah, ketika saya tiba di sini, mereka tertarik dengan banyak khotbah-khotbah karena saya sangat bersemangat ya kalau berkhotbah ataupun sangat bersemangat dan akhirnya mereka sering sekali bertanya. Dan kemudian akhirnya diambil kesimpulan untuk bagaimana kalau kita buat kelompok em, kayak bubble study, tapi saya akan memberikan penjelasan. Nah, kemudian saudara, yang terjadi saya memberikan materi misalnya 2 jam ya pada anak muda ini. Nah, ada 2 anak muda yang kemudian mereka selalu ketika selesai selesai
Bible study atau saya memimpin leader-leader ini, kemudian mereka mereka akan menahan. Mungkin ada yang bersuara. Mereka ada menahan saya dan akhirnya kita bisa bicara sampai jam 3 pagi, Saudara. Cuman karena mereka pingin banget tahu tentang banyak hal. But anyway, cerita ini yang saya mau arahkan adalah mereka bersemangat. Jadi saya menemani mereka kurang lebih 3 tahun ya. Anak-anak apa namanya pemuda-pemuda ini ada 2 orang kakak beradik, laki-laki dan perempuan. Akhirnya setelah saya mentoring lah bahasanya ya, menjadi kakak rohani dan kemudian mereka pergi pelayanan di satu gereja. Mereka sangat bersemangat. Kalau hari Minggu itu jam 6 pagi itu sudah ready karena perjalanan mereka ke gereja yang mereka layani bukan di tempat saya. Saya mempersiapkan leader untuk pergi kan. Nah, kemudian saudara yang terjadi mereka pokoknya bersemangat sekali. Orang tuanya bilang begini, Bu Pendeta, saya punya keraguan, ketakutan. Kenapa? Karena mereka masih sangat muda dan mereka belum belum full time bekerja. Jadi mereka akan mulai apa namanya turun bahasa orang tuanya. Nanti kan mereka mulai turun semangatnya. Saya bilang kepada anggota jemaat saya ini, ibu ini, saya bilang begini, saudara-saudara, saya melayani Tuhan sejak saya umur 13 tahun. Jadi selesai SD, SMP itu sudah jadi Sunday School teacher. Saya bilang sampai hari ini, sampai detik ini semangat saya tidak pernah pudar. Saya bilang kepada ibu itu, kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam saya. Kalau kita berpikir pakai pikiran logika kita mudah sekali untuk tidak terus-menerus untuk melayani Tuhan. Kita akan mudah keluar dari kelompok. Saudara mungkin berhadapan dengan banyak pergumulan. Ada teman-teman saudara, ya, teman-teman saudara yang dulunya semangat sekali, tiba-tiba dia mulai kendor. Tiba-tiba lama-lama dia mulai meninggalkan persekutuan. Lama-lama itu sebetulnya tidak ada masalah dengan komunitas. Itu pasti ada persoalan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Pasti ada persoalan dengan Roh Kudus yang tidak ada dalam hati orang. Karena Roh Kudus itu dia dinamis, dia seperti bom, dia menggerakkan, dia memicu kita untuk melakukan hal-hal bahkan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia normal. Dalam arti manusia normal, orang yang berpikir logik ya, orang yang berpikir mana bisa sih kita letakkan tangan kepada orang sakit sembuh, mana bisa sih orang yang sudah divonis cancer terus kita harus doakan. Jadi logik dengan kuasa Tuhan atau roh Tuhan bekerja kadang-kadang berbanding terbalik. Dan bagaimana ketika seorang muda menghadapi pergumulan dalam ketenangan. Karena saudara, kunci saudara dipakai Tuhan itu bukan ketika saudara bisa melakukan mujizat. Justru kunci tanda bagi saya sebagai orang percaya ketika orang ini mampu memikul salib. Menderita untuk Tuhan. Karena eh, firman Tuhan sendiri menunjukkan kepada kita Yesus itu orang yang sama di sekitar kehidupan Yesus itu orang yang sama yang eh, kalau saudara saya pernah pergi ke Israel ya itu eh, tempat Yesus di di persecution ya itu kan sangat dekat dengan semua area di mana Yesus melakukan mujizat. Pertanyaannya kemana ini orang-orang yang terima mujizat Tuhan? Mereka semua pergi meninggalkan Yesus, termasuk murid-murid. Tetapi kemudian, apa yang menjadikan saya dan saudara percaya? Apa itu? Salib, penderitaan. Nah, bagaimana saudara bisa tenang menghadapi pergumulan, persoalan? Inilah kunci kedewasaan rohani. Kunci kita adalah orang yang dipanggil Tuhan, dikhususkan Tuhan. Dan bagaimana kita berada dalam posisi yang setia. Di dunia hari-hari ini, susah sekali mencari setia ya. Yang ada segala tipu ada, gitu ya. Saudara, mencari orang yang setia itu sangat susah. Nah, saya mau katakan orang yang setia itu cuman bisa setia kalau ada roh Tuhan dalam hidupnya. Karena manusia itu kalau saudara mau lihat dia setia, kuat, strong dengan apapun yang dia hadapi itu ketika dia dalam tekanan. Saudara melihat aslinya orang ketika dia dalam tekanan dan dalam pergumulan. Kalau saudara dalam keadaan fun-fun aja ya, saudara mungkin bisa ketawa-ketawa dengan teman-teman saudara. Tapi bagaimana ketika saudara mengalami pergumulan, persoalan. Nah, aslinya orang bisa terlihat di saat itu. Di saat ada tekanan, pergumulan, persoalan, dia tetap tenang enggak? Tetap setia enggak? Tetap tabah enggak? Nah, ini yang menjadi
em, penjelasan ya yang pertama ya. Nah, saudara berdiri teguh. Apa maksudnya berdiri teguh? Kalau saudara perhatikan ayat 15, Rasul Paulus mengeluarkan frase berdiri teguh. Ayat 1 dan 2, Paulus menyampaikan agar jemaat Korintus berdiri teguh dalam Injil, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Bukankah hari-hari ini saudara banyak orang memberitakan firman Tuhan tidak lagi terfokus kepada Yesus, berita tentang kebangkitannya, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Banyak sekarang khotbah-khotbah berfokus pada bagaimana saudara hidup sukses, bagaimana saudara hidup diberkati Tuhan, atau tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi kalau saudara mengerti kabar baik itu adalah kabar baik tentang Yesus. Jadi fokus khotbah, apapun khotbahnya, arahnya tetap Yesus. Itu yang dinamakan berdiri teguh. Saudara memberitakan tentang Yesus saja. Kita beriman, kita percaya bahwa Injil itu kabar baik berbicara tentang kematian kebangkitan Yesus. Jadi kita harus kuat untuk memberitakan ini dan tetap kuat dalam iman. Saudara-saudara pernah dengar iman yang besar dan iman yang benar. Pasti sudah pernah dengar ya. Jadi bukan iman yang besar kan yang sanggup memindahkan gunung ya. Itu iman yang besar. Tetapi kita memiliki iman yang benar. Karena iman yang benar lebih penting dari iman yang besar. Kalau bagi saya. Karena kalau iman yang benar itu sekalipun gunung tidak berpindah, saudara tetap beriman. Nah, saudara minta kaki yang kuat untuk mendaki gunung. Banyak orang meminta gunung berpindah, itu iman yang besar. Alkitab bilang asal ada iman sekecil biji sesawi sanggup pindahkan gunung. Tapi orang-orang percaya kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar, apapun keadaan di depanmu, meskipun gunung yang saudara lihat tidak berpindah, persoalan pergumulanmu, doamu, seakan-akan kok tidak ada gerakan ya saya berdoa. Nah, saudara harus memiliki iman yang besar. Berikan aku kaki yang kuat Tuhan untuk mendaki pergumulan persoalanku. Dan aku percaya aku akan tampil lebih dari pemenang. Saudara, yang menulis kitab, yang menulis surat kepada jemaat Korintus adalah Paulus. Dan dia menulis saat dia dalam penjara. Saudara, ini amazing. Apakah orang dalam penjara bisa berpikiran normal? Yang ada kalau saudara lihat hari-hari ini, orang dalam penjara, kalau dia tidak jadi semakin baik, dia jadi semakin jahat. Jadi dia keluar dari penjara, dia jadi residivis lagi ya, dia jadi penjahat lagi lebih jahat. Tetapi Paulus justru dalam penjara dia banyak sekali menulis kitab. Bahkan kalau semua ahli teologi sepakat Ibrani itu ditulis oleh Paulus, maka setengah perjanjian baru itu Paulus yang tulis. Kalau 27 kitab ya, setengah. Kalau sekarang Ibrani masih diragukan kalau itu tulisannya Paulus. Maksudnya, saya ingin mengatakan kepada kita, inspirasi terbesar yang Paulus berikan bagi kita juga adalah ketika dalam persecution, dalam penderitaan penjara, dia berkualitas ya. Jadi dia menghasilkan banyak sekali tulisan. Dia hebat, dia luar biasa inspirational. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki iman yang benar? Paulus memiliki iman yang benar. Karena dia tahu akan ada waktunya. Dia akan keluar dari semua pergumulan. Nah saudara, inti dari pemberitaan ini adalah jadikanlah Injil yang menjadi pusat pelayanan kita. Jadi itu yang harus kita ingatkan kepada semua anak-anak muda ini. Beritakan Injil. Injil itulah kabar baik. Kabar baik tentang Yesus. Kabar tentang hidupnya, kematiannya juga. Perjalanan hidupnya, kematiannya, dan kebangkitan. Dan dia naik ke sorga. Dan dia mengirimkan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Nah saudara, jadi mari belajar kebenaran Injil baik melalui perenungan setiap hari, juga dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan di gereja maupun dalam persekutuan seperti ini. Karena kita manusia itu sangat mudah untuk down. Apalagi banyak kabar-kabar negatif. Saudara jangan berikan kesempatan pada kabar-kabar negatif. Saudara tidak akan pernah bisa berdiri teguh kalau saudara selalu ambil negatif dari orang lain dan kata-kata negatif dari apapun, keluarga mungkin keadaan sekeliling saudara, blame dari sana sini. Saudara take as a personal. Jadi saudara ambil itu sebagai pikiran personal, maka saudara akan down. Mudah bagi kita untuk down.
karena manusia itu sangat rapuh, ya. Makanya saya selalu mengatakan kepada jemaat juga dan anak-anak muda, komunitas yang sehat, yang baik, komunitas yang saling mengangkat kita. Jadi pelajaran yang kita 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 harus juga taruhkan mungkin di luar dari pembacaan ini. Jadi semua relationship yang membuat kamu dekat dengan Tuhan, follow it. Tapi semua relationship apapun itu yang menjauhkan kamu dari Tuhan, tolong cepat-cepat tinggalkan. Karena kamu tidak akan pernah bisa bertahan kalau engkau berada dalam komunitas yang tidak sehat atau persahabatan dengan orang-orang yang mengarahkan kamu untuk jauh dari Tuhan. Mungkin kelihatannya nggak mungkin lah Bu Pendeta, tapi ada gerakan-gerakan yang mengarahkan kamu untuk. Jadi setiap kali ada persekutuan kok diajak saya jalan-jalan ya, misalnya kan ada banyak hal. Iblis bisa memakai banyak cara untuk membuat saudara tidak melekat dengan Tuhan, menjauh. Masih ingat ya tujuan iblis kan? Yohanes 10 ayat 10 katakan kan, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang dia nggak langsung binasakan saudara, dia nggak langsung bunuh saudara, dia curi dulu saudara, curi waktumu, curi perhatianmu, curi sukacitamu, curi apapun sehingga saudara mudah untuk goyah. Jadi goyah karena kalau kasih makan daging ini tadi yang dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Karena daging itu tidak dapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Kalau kamu puaskan daging itu nggak akan pernah puas. Jadi saya bilang kepada anak-anak muda ya, seandainya dosa itu tidak enak, gak mungkin kita jatuh dalam dosa. Masalahnya dosa itu selalu enak untuk daging kan? Makanan daging kita itu mengakibatkan kita jatuh dalam dosa. Jadi perhatikan saudara, kita harus berdiri teguh. Nah, berikutnya berdiri teguh dalam sorry, berdiri teguh dalam pelayanan. Paulus mengingatkan kita semua agar kita tetap tegak bertumbuh pada kaki sendiri. Agar kita dengan kuku dan kuat melayani firman Tuhan. Dan supaya kita tetap setia dalam pelayanan firman-Nya. Jangan bilang, oh cuman leader aja Bu Pendeta, cuman Pak Pendeta aja, cuman pengerja-pengerja aja. Saudara, perintah memberitakan Injil itu kepada semua orang percaya, bukan orang-orang tertentu. Jadi mari kita giat memberitakan firman Tuhan agar kita tidak menjadi lemah dalam pendirian untuk melayani Tuhan. Supaya semangat dan kesetiaan iman, keyakinan kita semakin kuat dan dahsyat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Saudara mungkin hasil dari yang saudara lihat hari-hari ini, ya saya semangat banget melayani Tuhan, tapi kenapa orang-orang itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan ya Bu Pendeta? Kenapa belum ada jiwa-jiwa yang menurut saudara sudah diselamatkan? Saudara, kita nggak bisa menakar segala apapun yang kita lakukan dengan apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita berkata kepada orang atau memberitakan Injil dan orang itu kelihatannya tidak dengar. Tapi saudara, bagianmu menabur aja, bagianmu kasih tahu firman aja karena untuk dia bertumbuh, kan dia tertanam itu kan urusan kita, bagian kita yang kita lakukan dengan setia, gitu ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah merasa kecewa. Jadi sorry kita, oke, jangan goyah ya. Nah, jangan goyah dari kata bahasa Yunaninya ametakinetos, ya. Arti harafiahnya dari kata ametakinetos ini adalah tidak dapat digerakkan, teguh, tidak bergeser. Nah, apapun tidak bergeser, apapun keadaan saudara, tidak menggeser imanmu kepada Tuhan, tidak menggeser apapun yang saudara sementara komitkan. Biasanya orang kalau dekat dengan Tuhan itu kasih mula-mula, yang namanya cinta mula-mula, first love with God, itu tembok pun bisa saudara tabrak. Tetapi kemudian waktu lama-kelamaan saudara mulai kendor, mulai goyah. Dalam perkataan lain, Paulus mengingatkan supaya kita tegak kuat dalam melayani Tuhan, agar iman kita semakin kuat dan terpanjang dalam firman Tuhan. Kita tidak goyah dalam melayani Tuhan, apalagi kita mengalami penolakan, apalagi kita mengalami kan biasa ya,
Kalau kita dalam pertemanan itu, seringkali saudara-saudara mendapati ada orang-orang yang sudah tidak mau lagi ngomong dengan kita kalau kita bicara tentang firman Tuhan. Kalau saya dan saudara bicara tentang firman, ada nggak? Saudara-saudara ngalami nggak hal-hal seperti itu? Jadi, dan orang mulai mengejek, kamu kayak kayak yang bener aja. Jadi kita mudah mudah goyah karena perkataan negatif diberikan oleh orang lain. Udahlah, jadi yang biasa-biasa aja lah gitu ya. Memang selalu daya tarik dunia itu akan menghimpit kita, dan bahkan saudara bisa ada pikiran begini, udahlah saya jadi orang normal aja lah, ngapain saya melayani Tuhan, udah capek-capek nggak dihargai, nggak dapat apa-apa, yang dapat ejekan, yang dapat olokan dari banyak orang. Nah, di sini saudara goyah. Di saat ini saudara harus cari komunitas yang akan membuat you live. Kamu akan bangkit lagi. Karena kata-kata itu kalau ketika saudara pikirkan makan dan saudara, dalam arti makan, saudara masukkan dalam pikiranmu, itu akan drain your energy. Karena saudara, negatif itu akan selalu ada di sekeliling saudara. Saudara mau buat baik kek, mau buat apapun yang menurut saudara sudah terbaik, aku udah tolong dia, aku sudah buat ini itu. Saudara, ada kemungkinan orang akan mengkhianati kamu. Saudara tahu Yudas ya, ciuman Yudas, ciuman yang harus ditanda kasih menjadi tanda pengkhianatan. Dicium Yesus dan dijual. Jadi saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak peduli saudara sudah buat baik atau tidak baik, saudara akan dihina, akan dijelek-jelekkan, dan saudara akan bahkan dibuang dari teman-teman saudara. Saudara, kadang-kadang kita merasa kalau semakin dekat dengan Tuhan, kok teman-teman saya semakin hari semakin menjauh ya. Saudara, sebenarnya bukan teman-temanmu yang menjauh. Sebenarnya karena gaya hidupmu berbeda, kamu sudah tidak fit lagi dalam komunitas itu. Contoh, saya kasih contoh. Tadinya saudara kalau nimbrung dengan orang yang suka ceritain jelek orang lain. Ada kan orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang ya. Jadi ada ada tipikal orang-orang ini sekeliling kita. Jadi dia senang lihat orang susah, tapi dia susah lihat orang senang. Jadi itu ada iri hati, kebencian di dalam. Jadi ini orang-orang ini nggak akan pernah tenang dalam hidupnya ketika melihat saudara. Saudara nggak usah peduli, fokus kita pada Yesus aja. Jangan goyah, jangan goyah. Bahwa apabila hidup kita dekat dengan Tuhan, kita kita akan dikuatkan meskipun kita hanya sendiri. Karena apa? Teman-temanmu sudah tidak fit lagi, omongan kalian sudah nggak nyambung lagi. Dia omongin jelek orang lain, kamu ngomongnya udahlah. Kita punya persoalan sendiri, kita juga punya kejelekan. Nggak usahlah kita ngomong orang lain, kan nggak fit lagi dengan teman-teman kalian yang suka ngomongin jelek. Kamu sok suci lah, kamu sok udahlah. Jadi sekali lagi bukan kamu, bukan teman-teman kamu yang meninggalkan kamu, kamu tidak fit lagi dalam komunitas itu. Jadi semakin kamu melekat dengan Tuhan, kamu akan kelihatan orang aneh. Kelihatan kamu akan mulai ditinggalkan. Tapi jangan khawatir, saudara. Persekutuan sebenarnya luar biasa karena saudara akan saling menguatkan. Nah, hal yang sama juga Daud mengajak kita untuk tidak goyah dan dekat dengan Tuhan. 2 Samuel 22:37. Bahwa apabila kita hidup bersama Tuhan Allah kita yang ajaib, maka kita akan kokoh dan kuat. Dan dia adalah gunung batu keselamatan dan kota benteng kita, sehingga kita tidak akan goyah. Saat apa kita mengetahui Tuhan itu punya kuasa yang hebat? Saat kita mengalami pergumulan. Betul? Saat kita mengalami persoalan. Saat kita mengalami hal-hal yang tidak mungkin kita atasi. Baru kita tahu Tuhan kita hebat. Kok tiba-tiba saya mengalami pergumulan, saya perlu uang untuk kuliah, mungkin saya sudah bekerja tapi nggak cukup dan sebagainya. Tiba-tiba ada aja berkat. Saudara pernah nggak ngalami masa-masa di mana saudara merasa kok saya bisa ya ngelalui ini semua? Kok saya bisa selesai kuliah ya? Saya aja sampai hari ini saya sering bertanya, Tuhan, kok bisa saya ada di Amerika ya? Kok bisa saya di tengah-tengah gereja Reform Church yang pendetanya tua-tua semua? Kok saya ada ya di sini? Kok saya bisa mimpin gereja ini? Saya orang Indonesia, saya pendeta ke-14 di Reform Church Metachen, wanita pertama dan kepala hitam yang rambut hitam pertama. Et- Jadi saudara, saya mau bilang ini semuanya
pendeta pastor-pastor yang melayani sebelum saya. Jadi gereja ini sudah ada sejak tahun 1857. Saya pendeta ke-14 di sini. Semuanya pendeta-pendeta ini semuanya orang putih dan mungkin rambut-rambut pirang or grey ya. Saya sendiri perempuan pertama dan pendeta orang Asia, kira-kira begitu ya. Tapi saya bilang Tuhan kenapa ya kok bisa ada di sini? Tiba-tiba saya sudah kesasar ya, sudah di sini. But anyway, ini rahasia Tuhan, I don't know. Tapi bagian saya setia melayani Tuhan, itu aja. Jadi ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam bahasa asli, kata Yunani yang digunakan untuk kata giat adalah periseo. Jadi periseo, arti harafiah dari kata periseo adalah sangat berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Mungkin artinya mengarah pada ajakan untuk tetap bersemangat, menjaga, meningkatkan kualitas. Saudara yang paling tahu saudara sudah lakukan yang terbaik itu, saudara sendiri. Kita boleh ngeles kepada banyak orang. Kemarin tuh aku capek banget kemarin. Jadi nggak sempat ikut Bible study atau nggak sempat ikut pelayanan ini. Harusnya saudara bilang begitu. Harusnya capek banget dan saudara tidak bisa melawan daging. Biasanya orang bilang, oh kemarin aku tuh ada sibuk banget. Nah, yang paling tahu saudara lakukan yang terbaik itu saudara sendiri. Jadi takaran saudara tahu, saudara bisa. Kalau di scale ya, diukur 1 sampai 10, saudara sebetulnya bisa di 10. Tapi yang saudara buat itu di 3. Ya kan? Kenapa saya bilang jauh banget Bu Pendeta 3 sama 10? Karena survei membuktikan ini otak manusia ini kalau mau diukur manusia hanya menggunakan pikirannya itu 20% sampai 30%. Kira-kira begitu ya. Mungkin saudara bilang nggak mungkin tapi memang itu survei membuktikan kita ini terlalu capek untuk buat sesuatu yang boleh dikatakan berkualitas. Saudara, saya menantang kita semua. Kalau saudara bisa buat sesuatu yang hebat, kenapa buat yang biasa-biasa? Karena saya dan saudara nggak dipanggil jadi biasa. Kita dipanggil menjadi orang-orang yang hebat, yang berkualitas hebat, supaya kita jaga hati kita. Saudara, Paulus menasihati orang-orang percaya, saudara-saudara, supaya mereka dan kita senantiasa rajin bersemangat dalam pekerjaan Tuhan agar mereka jemaat saat itu dan kita selalu bergairah dan senang bekerja di ladang Tuhan. Semua boleh bilang gairah, bergairah. Sebutkan kata kita harus bergairah supaya mereka dan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi secara implisit Rasul Paulus dengan tulus hati menasihati mengingatkan mereka dan kita semua supaya selalu giat memberitakan firman-Nya dengan penuh sukacita. Jadi orang itu ada orang ya buat sesuatu tapi dia ya buat sekedar dan dia buat tapi kemudian dia membangkit-bangkit atau membangkit-bangkit. Dia bilang, ini kan karena aku yang buat. Sorry. Dan dia mulai memperhitungkan semua apa yang dia buat. Nah, saudara ketemu nggak dengan orang itu? Semoga nggak ada di persekutuan ini. Jadi Tuhan melalui Paulus menginginkan kita semua melakukan pelayanan pekabaran Injil dengan semangat. Jadi terus bergairah. Nanti belajar untuk terus meningkatkan gairah kita dalam melayani Tuhan ya. Itu perlu komunitas. Saudara nggak bisa bergairah sendiri. Percaya deh, nggak bakalan bisa. Saudara, kalau saya ya di sini, saya senang kalau misalnya saya mau pergi ke satu tempat, saya ada teman. Nggak tahu dengan saudara. Saudara suka pergi sendiri atau suka ada teman yang temani kita. It's depend on you. Or sometimes kita butuh alone untuk recharge pikiran supaya negatif nggak masuk. Tapi untuk berbuat sesuatu, saudara perlu teman. Karena firman Tuhan yang bilang, berdua lebih baik daripada seorang diri. Supaya kalau yang satu lemah, yang satu menguatkan. Jadi kita ternyata diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk sosial yang nggak bisa sendiri. Jadi makanya kita melakukan pekerjaan Tuhan juga kira-kira bersama-sama. Supaya lebih bersemangat. Saudara-saudara, keempat, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi kata asli dari jeripayamu tidak sia-sia, jeripaya digunakan adalah kopos. Artinya bekerja keras membanting tulang
bekerja sampai kelelahan dan keletihan, bekerja sampai susah payah. Wih, susah banget nih Bu Pendeta. Iya saudara, saudara dalam Tuhan kadang-kadang saudara pernah nggak merasa begini? Capek-capek saya dari Indonesia di sini, saya pelayanan bisa sampai jam 11 malam, kunjungan, orang sakit berdoa. Tapi kok bahasa bahasa suami saya bilang kok nggak ada mati-matinya ini istri saya nih. Artinya nggak ada mati-matinya, bercanda sih. Pagi-pagi dia udah bangun jam 3 pagi, dia doa, nanti jam 6 lagi dia dia siaran, nanti yang kok gak ada mati-matinya ya. Jadi kenapa saudara? Karena ada semangat dalam hati. Kita banting tulang kelelahan dan hasilnya kadang-kadang gak kelihatan. Yang kelihatan hasilnya diolok-olok, dibenci, dicurangi, dihianati gitu kan. Udah kerja susah payah. Tapi saudara jujur aja, dalam hatimu ada sukacita. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Beda sukacita saudara dapat pekerja. Saudara coba saudara uji perkataan saya. Beda saudara dapat hadiah. Sukacita saudara dapat hadiah misalnya mobil baru. Dan saudara dapat hadiah mungkin apa namanya? Mungkin tas baru. Gucci, LV kalau perempuan. Kalau laki-laki mungkin dapat dapat apalah. Saya nggak tahu laki-laki sukanya apa. Saudara, beda sekali ketika saudara dapat sukacita ketika ada orang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena barang yang saudara dapat, hadiah present saudara itu temporary. Temporary dan akan ada termnya, expirednya. Mungkin saudara punya sekarang kendaraan, saudara senang banget waktu dia brand new. Coba aja 2-3 tahun, saudara udah bosan dengan itu. Lama-lama 5 tahun saudara udah minta ganti baru. Tapi kalau jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan, jiwa itu juga akan mencari jiwa yang lain. Saudara akan melihat buah-buahnya. Beda sukacitanya. Saya nggak tahu saudara punya perasaan ini, tapi kalau saya punya perasaan ini, sehingga saya selalu berkata tidak sia-sia pekerjaan saya. Saya berjuang mati-matian, ibaratnya bahasa suami saya nggak ada mati-matinya dia. Dari pagi dia udah bangun, nanti dia kunjungan, nanti dia ke rumah sakit. Dia telepon, "Ma, ada di mana?" Saya udah di sini. Waduh, nggak ada mati-matinya dia gitu. Saya tahu upah saya menanti bukan saat ini. Kalaupun saat ini upah tidak saya lihat, bahkan yang saya lihat berbanding terbalik, saya nggak pernah kecewa. Karena saya tahu tidak akan sia-sia. Kata asli Yunani digunakan untuk sia-sia adalah kenos. Arti harafiahnya adalah hampa, sia-sia. Saudara, dalam Tuhan saudara pasti akan dapat upah dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya ingin mempercepat karena waktu. Paulus menyatakan bahwa sungguhnya jerih payah kita tidak sia-sia jika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan sangat bermakna dan bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang melakukan pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat, lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi lebih bersemangat, terus bersemangat, sangat bersemangat. Karena itu tetap setia melayani Tuhan, jangan goyah. Karena jerih payah kita nggak akan sia-sia. Apalagi kita masih muda ya, nggak usah takut dengan apapun. Jadi sekali lagi saudara, kita harus ada di posisi tetap. Jadi kalau saya boleh katakan bahasanya ketika melihat arti katanya ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, tetaplah berdiri di satu posisi, tetap tenang, tetap setia, tetap tabah. Jangan goyah, jangan bergeser, tetap teguh dan giatlah, berlimpahlah dalam kualitas dan kuantitas, dalam semangat dan selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, keletihanmu, kelelahanmu, kerja kerasmu, banting tulangmu, susah payahmu tidak sia-sia, tidak akan menemui kehampaan. Amin. Amin. Tetap semangat melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, saudara. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram
Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.